Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Halimatus Sa'diyah MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, yang saya sayangi dan cintai pula semua teman-teman dari kelas PAIA 7. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa untuk melakukan daring dengan keadaan sehat tak kurang apapun. Sholawat serta salam marilah kita selalu junjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya dari kelompok 4, nama saya Fitri Utami. Saya akan mempresentasikan dengan judul presentasi hari ini yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pendekatan subjek akademik, yang kedua, pendekatan humanitik, yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial, dan yang terakhir, pendekatan teknologi. Sebelum kita melakukan presentasi, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar presentasi berjalan dengan lancar. Alani Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membahas sedikit tentang pengertian kurikulum. Walaupun pengertian kurikulum sudah dibahas bersama Bu dosen pada pertemuan pertama, tetapi karena ini ada kaitannya dengan pengembangan kurikulum, maka tidak ada salahnya saya menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini bertujuan untuk kita sebagai para pendidik dalam proses belajar mengajar. Bertujuannya untuk apa? Untuk sebuah alat seperangkat rencana agar mudah dalam melakukan ajar mengajar. Nah, karena ini sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu pengertian pengembangan kurikulum yaitu proses faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum dan merupakan alat untuk membantu guru dalam melakukan tugasnya mengajarkan bahan menarik minat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum sudah terencana dengan baik, sudah terancang sesuai rencana, maka kurikulum tersebut dikembangkan agar apa? Agar membantu guru dalam melakukan tugas mengajarnya, menarik minat dari pendidik untuk pendidik ke peserta didik. Pendekatan pengembangan kurikulum tadi ada 4 yang saya jelaskan di awal tadi. Namun saya akan menjelaskan hanya pendekatan subjek akademik dan pendekatan humanitik. Yang pendekatan rekonstruksi sosial sama pendekatan teknologis nanti akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Maria dan Mbak Fua. Yang pertama, pendekatan subjek akademik. Pendekatan subjek akademik ini didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing.
Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Guru sebagai penyampai bahan ajar mempunyai peranan penting, yaitu menguasai semua pengetahuan yang ada dalam kurikulum dan menjadi ahli dalam bidang-bidang studi yang diajarkan. Selain itu juga harus mampu menjadi model bagi para siswanya. Menetapkan mata pelajaran atau mata kuliah untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis. Pendekatan pertama, melanjutkan pendekatan pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan tidak hanya sekedar mengingat. Pendekatan kedua, studi yang bersifat integratif merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif. Namun, dalam pendekatan subjek akademik ini memiliki kelemahan atau kegagalan dalam memberikan perhatian kepada yang lainnya. Nah, karena berkaitan dengan kegiatan evaluasi, kurikulum subjek akademis menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Para ahli ilmu disiplin memiliki sifat ambivalen terhadap evaluasi, karena satu pihak memandang suatu kegiatan yang sangat berharga yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Namun pihak lain mengkhawatirkan kegiatan evaluasi dapat mempengaruhi hubungan guru dan siswa. Kekhawatiran itu mulai berkurang setelah adanya model evaluasi formatis dan sumatif. Yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pertama, bertolak dari ide memanusiakan manusia. Maksud dari bertolak dari ide memanusiakan manusia yaitu dilihat dari proses kejadiannya, manusia itu terdiri dari 2 substansi, yaitu yang pertama, substansi jasad atau materi yang bahan dasarnya adalah dari materi dan merupakan bagian dari alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertumbuhan dan perkembangannya tunduk pada dan mengikuti sunatullah, aturan ketentuan hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Substansi imateri atau non-jasadi yaitu pengembusan peniupan roh atau ciptaannya ke dalam diri manusia, sehingga manusia merupakan benda organik yang mempunyai berbagai alat potensial dan fitrah. Yang kedua, dikembangkan oleh para ahli pendidik humanistik. Nah, dan yang ketiga, dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Aliran humanistik bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan yang kesatuan yang menyeluruh pendidikan diarahkan kepada membina manusia utuh, bukan saja segi fisik dan intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif, emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Dalam mendidik dengan pendekatan humanistik ini, kita sebagai pendidik atau calon pendidik akan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Karena pendekatan humanistik ini berpegang pada konsep Gestalt. Apa itu Gestalt? Bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pasti satu anak mempunyai potensi. Kita percaya bahwasanya manusia dilahirkan itu tidak hanya hidup terus mati, tidak. Pasti manusia itu sudah memiliki takdir berpotensi. Misalnya anak itu suka menggambar, berarti potensi anak tersebut akan menjadi seorang
seniman. Nah, seniman itu akan dikembangkan menjadi seniman yang besar. Contohnya seperti itu. Lalu kita sendiri ya, saya sendiri belum tahu potensi saya, tetapi pendidik yang mendidik saya bilang kalau potensi saya adalah akan menjadi guru, dan alhamdulillah sekarang mau tercapai. Nah, berarti potensi mengajar saya sudah ada pada saya kelas 2 SD. Itu kata guru saya, berarti kamu potensi menjadi guru gitu. Terus ada yang anak yang lain, dia sukanya membaca dan menulis, berarti nanti potensinya akan menjadi seorang pengarang, dan entah itu pengarang novel atau pengarang cerpen, dan itu dikembangkan dan akan menjadi masa depan yang cerah untuk anak yang berpotensi tersebut. 4. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta di masa depan. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut: mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif, menghormati individu peserta didik, dan tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Cukup sekian dan terima kasih. Nanti pendekatan yang lain akan dijelaskan oleh Mbak Maria dan Mbak Fua. Waktu dan tempat saya persilakan. Pendekatan teknologis. Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program, metode, dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media atau tahapan basis instruksi. Maksud dari pendekatan teknologis adalah salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang mana semua pendekatan yang ada dalam pengembangan kurikulum saling membantu dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang sekiranya tidak bisa dicapai oleh masing-masing pendekatan tersebut. Pendekatan teknologis ditandai apabila dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, serta penilaiannya menggunakan pendekatan sistem. Oleh karena itu, pendekatan teknologis ini menuntut peserta didik supaya mampu melaksanakan tugas tertentu sehingga proses dan hasilnya lebih maksimal. Contoh model pengajaran tersebut yaitu pengajaran dengan bantuan film dan video, pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan memiliki ciri khusus, yaitu tujuan, metode, organisasi bahan ajar, dan evaluasi. Pendekatan teknologi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Misalnya dalam mata pelajaran PAI tentang menyajikan pesan pembelajaran tentang sholat, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, yaitu mampu melaksanakan sholat. 2. Hasil belajar, yaitu terdiri dari 1. Siswa mampu menjelaskan tata cara sholat yang benar. 2. Siswa mampu menghafal dan mempraktikkan bacaan sholat. Indikator, yaitu menjelaskan pengertian sholat, menjelaskan syarat-syarat sholat,
menjelaskan rukun sholat, menjelaskan sunnah sholat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat, melafalkan bacaan sholat dengan benar, menghafal bacaan sholat, mempraktekkan sholat, mau melaksanakan sholat, terbiasa melaksanakan sholat. Dari rumusan kompetensi dasar dan hasil belajar dan dijabarkan dalam rumusan indikator, maka dapat diketahui organisasi isi dari pembelajarannya, dan untuk mengorganisasikan isi dengan baik, diperlukan analisis tugas dan jenjang belajar sesuai dengan karakteristik pendekatan teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini membahas tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pengertian rekonstruksi sosial yaitu 1. Pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama atau berinteraksi lingkungan, masyarakat, dan sekolah. Yang kedua, melalui bekerja sama, siswa berupaya memecahkan masalah yang dihadapinya dalam masyarakat, menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga, lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Jadi, intinya rekonstruksi sosial yaitu pembelajaran yang menekankan pada interaksi individu dan lingkungan sehingga siswa dapat memecahkan masalah dengan baik. Dan kurikulum ini harus memperhatikan lingkungan sosial masyarakat sekitar. Contohnya, semua mata pelajaran yang mengkaji bidang sosial pada umumnya, bidang mata pelajaran sosial mengkaji dan mempelajari hal-hal yang terjadi dalam lingkungan sosial dan interaksi antar sesama. Selanjutnya, tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu menghadapkan mahasiswa pada tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi manusia atau masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, dan ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam rekonstruksi sosial antara lain 1. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. Intinya, kita bisa menggunakan metode survei lapangan, yaitu metode yang digunakan cara turun secara langsung ke dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal dengan ekonomi nasional dan internasional. Yang ketiga, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui ruang lingkup masalah sehingga penelitian itu lebih fokus untuk dilakukan. Yang keempat, berbagai pertimbangan perubahan politik. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial. 1. Kegiatan belajar menekankan kerjasama, kerja kelompok, dan saling pengertian. Yang kedua, siswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penilaian terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang diujikan. Yang ketiga, evaluasi diarahkan pada penilaian proses dan hasil kerja kelompok serta bersifat kualitatif. Karena evaluasi itu sesuatu proses penentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Yang keempat, evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai siswa, tetapi juga terpengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama penyangkutan perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.